Ya, shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di Kristen Konspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Ibu Evangelis Ito, mana dia memberitahu pesan Tuhan. Tuhan ingin membawa kita lebih dalam lagi, Tuhan ingin membantu kita, dan juga Tuhan mau mengubah sampah menjadi harta. Yaitu bagi kalian yang menganggap kalian tidak berharga, itu berharga di mata Tuhan. Dan juga Tuhan akan mengirimkan roh kemanisan. Roh kemanisan ini apa? Mungkin kalian nggak tahu, bertanya-tanya langsung aja mungkin kita ke nonton khotbahnya. Mari kita simak videonya. Shalom. Saya percaya inilah hari-hari di mana kita akan terus naik. Kita akan terus mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Saudara, sesuai dengan tema, saya ambil judul yang mungkin lebih gampang, saudara ya. Judulnya kerang, saudara. Boleh ya. Kenapa? Saudara, karena seringkali hidup kita ini harus ditutup, diarami, saudara. Sehingga hidup kita berubah. Saudara, pada waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, pada waktu kita masuk dalam maligai, dalam keintiman, sebenarnya kita seperti pasir yang masuk di dalam gerang. Saudara, kita ini tidak ada artinya. Kita ini sangat-sangat, saudara, murahan. Tidak ada gunanya. Tapi pada waktu pasir itu masuk di dalam gerang, saudara terus dibungkus dengan air liur kerang itu. Saudara, maka tiba-tiba terbentuklah lapisan dengan lapisan. Dan kita melihat itu menjadi mutiara yang indah. Dan harganya bisa ratusan juta. Bahkan bisa M. Tergantung dari setiap keunikan besarnya kerang itu. Saudara, karena itu hari ini saya berdoa setiap kita pada waktu kita berdoa menyembah berkumpul seperti ini. Saya selalu berkata, Tuhan terima kasih. Karena saya ini cuma pasir yang kau erami, yang kau lapisi. Sehingga kau bawa saya sampai sejauh ini. Saudara, mari kita baca firman Tuhan. Di dalam Kidung Agung 2 ayat yang ke-6. Aku sangat ingin membawamu ke ruang terdalamku. Saudara, kita tahu ada pelataran. Kemudian ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Saudara, dan Tuhan bilang aku sangat ingin membawa ke ruang terdalam. Tapi tidak bisa saudara langsung masuk ke ruang maha kudus. Kita harus mulai dari pelataran. Dan pelataran itu isinya apa? Puji-pujian. Saudara, tapi ingat yang kedua, pelataran itu isinya apa? Korban. Berapa banyak dari kita masih mau berkorban, saudara? Atau kita berkata, aduh Bu, masa ke gereja ujungnya korban lagi? Kadang-kadang saudara ya, saya itu ya rada gimana gitu ya sama orang yang, saudara, mereka bilang begini, gereja itu ujung-ujungnya duit, UUD. Padahal kalau saudara pikir, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dia mati, dia bayar. Setiap tetesan darahnya. 33 tahun saudara. Dari seorang yang hidup dari semua kudus, mulia, ajaib. Harus masuk ke dalam rahim seorang ibu dan tinggal di yang namanya dunia yang sangat kotor. Dia tidak hanya berkorban pada waktu dia berusia 33 tahun dan di atas kayu salib. Tapi korbannya ketika dia mulai masuk di dalam saudara rahim Maria. Dan apapun, kalau hari ini kita punya kesempatan untuk menginjil. Walaupun mungkin kita pulang kerja capek menginjil, itu korban. Kalau kita bisa memberikan uang kita, walaupun uang kita itu dari Tuhan asalnya, itu korban. Dan kalau kita bisa saudara, untuk mungkin meninggalkan segala kenyamanan kita. Dan saudara mungkin pergi nanti ke LTT ataupun kemanapun untuk buat KKR, itu korban. Dan itu baru di halaman saudara. Saudara, kemudian kita masuk di ruang kudus. Dan salah satunya di situ adalah ada roti 66. Saudara, saya percaya itu tidak kebetulan. Itu adalah firman Tuhan.
Karena Alkitab kita jumlahnya 66 kitab. Seberapa banyak kita itu menyukai dan merenungkan firman siang dan malam. Dan yang ajaib namanya roti sajian. Mungkin saudara berkata, kenapa? Apa karena ditaruh? Enggak. Itu dipertontonkan. Dan hari ini saya mau berkata, seberapa hidup kita ini bisa dipertontonkan Tuhan. Dan orang bisa berkata, ya, aku lihat firman yang menjadi kehidupan. Setiap kali saya melewati apapun, saya tahu reaksi saya itu akan ditonton. Saya kadang-kadang sampai berpikir, kenapa ya kalau hamba Tuhan lain gak ada yang masalah. Ya, kemudian kalau orang biasa juga tidak masalah, tapi kalau saya sedikit aja diomongin sedunia. Ya buat saya baguslah, berarti saya bintang film, betul ya? Saudara yang suka ngomongin itu lampu sorot kan, tukang lampu sorot saudara ya. Nah tetapi saya tahu, karena kita itu kalau sudah masuk ruang kudus, kita harus dipertontonkan. Orang harus lihat saudara. Saudara hari itu saya kecelakaan. Dan pada waktu kecelakaan saudara, kaki saya ini bengkak saudara. Ya aduh bengkaknya sampai celana ini gak bisa. Jadi disobek saudara. Dan setelah itu saudara saya harus pakai celana 2 kali nomornya dari nomor yang biasa saya pakai. Dan saya ke dokter sendirian. Dan waktu saya ke dokter sendirian itu sudah orang kaget. Biasanya kalau dalam kondisi seperti itu ya mungkin yang bawa akan banyak, duduk di kursi roda dan bla bla bla. Saudara ini saya jalan ini benar-benar sampai terseret-seret, tapi saya sendirian saudara jalan. Saudara dan di atas ketemu dengan dokter Kristen. Wah begitu tahu saya Ibu Iin, sebuah gempar saudara. Suster-suster bilang begini, wah Ibu Iin itu loh, Ibu Iin yang pengkhotbah. Akhirnya yang harusnya itu operasi kecil, saudara akhirnya dipercepat. Dan ditangani sama kurang lebih 6 suster. Bukan karena harus 6 suster. Karena pengen kenalan. Pengen didoain saudara. Jadi saya itu geli saudara ya. Saudara dan saya. Dan mereka mulai nanya, Bu kenapa datang sendiri? Saya bilang kalau di Mahanaim itu semua orang kerja. Semua orang sibuk. Jadi buat saya susah. Bayangin itu ada guru. Kan guru gak bisa. Saya bilang ini ikut-ikut saya. Terus sekolah kelas dibiarin kosong kan gak mungkin saudara. Saudara ada yang bagian koki kan gak mungkin saya bilang ini tinggal dulu makasakanya. Se-Mahanaim gak usah makan, yang penting ikut saya kan juga susah. Saudara kami semuanya sibuk. Suami saya itu GM saudara ya, dan gak bisa juga ikut nganterin saya dengan gampang. Karena apa? Perusahaannya juga butuh dia. Saya bilang saya udah biasa bersama Tuhan. Dan saya bilang, saya tahu masih bisa jalan dan ada sopir walaupun merayap. Dan kemudian dia bilang, Bu, Ibu dibius ya total. Ya gak masalah. Saudara dan dia bius saya total. Dan kemudian setelah saya bangun saya bilang, saya oke banget terima kasih buat semuanya. Saya akan langsung pulang karena saya punya banyak tugas, punya banyak pelayanan. Saudara dan mereka bilang, operasi seperti ini harusnya Ibu nginep. Saya bilang saya gak punya waktu nginep. Karena saya punya jadwal pelayanan padat sekali. Dan kemudian saya tertatih-tatih pulang. Mereka takut sekali kalau saya pingsan atau jatuh di jalan. Tapi saya dengan baiklah. Dan tiba-tiba saudara, mereka menyebarkan berita. Mereka bilang, saya melihat loh. Seorang hamba Tuhan yang benar-benar percaya. Tidak takut kematian. Dioperasi sama sekali tidak takut. Dan kemudian datang dan pergi. Tidak ada yang ya mengawal dan tidak mengkultuskan. Wah pokoknya panjang lebar lah saudara, pujian buat saya. Dan saya senyum, saya berpikir itu masuk sosmed saudara. Saya senyum dan saya bilang begini, untung reaksi saya baik. Coba hari itu saya bilang aduh tolong, aduh sakit. Aduh saya pasti masuk lagi yang lain saudara.
Ya pasti heboh lagi. Ternyata hamba Tuhan kagak percaya, rewel, betul kan? Saudara, kenapa kita ini dipertontonkan? Saudara, sadarkah kita bahwa hidup kita ini harus jadi roti sajian? Orang harus menikmati sesuatu dalam hidup kita. Menikmati cinta, menikmati kebaikan, menikmati kebenaran. Tapi kalau saudara masuk lebih dalam, di ruang terdalam, saudara akan bertemu dengan ini. Dan saudara, apa yang ada di sini? Di dalamnya ada 3 benda yang menunjukkan bahwa manusia tidak sanggup. Yang pertama adalah Taurat. Dan seluruh manusia gagal melakukan Taurat. Yang kedua adalah apa saudara? Tongkat Harun. Saudara, tongkat Harun yang berbunga menunjukkan apa? Kita ini pemberontak. Hari itu orang Israel berontak dan berkata, kenapa harus Harun? Nepotisme. Kurang lebih seperti sekarang, kenapa harus Gibran? Kurang lebih seperti itu kan? Loh, karena Harun dengan kakaknya Musa. Ini rekayasa yang tidak benar. Ini rekayasa politik. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai mereka demo, saudara. Dan akhirnya Tuhan bilang, taruh tuh semua tongkat. Pokoknya yang berbunga, itu yang aku pilih. Maka tongkat Harun berbunga. Ditaruhlah di sini. Memang itu keajaiban. Tapi bukankah itu lahir bukti bahwa kita ini pemberontak? Saudara, dan yang satu lagi mana? Dan kita tahu ceritanya. Sampai Musa marah. Bangun pagi ambil mana aja gak bisa. Sudah dibilang suruh ambil secukupnya, disisain. Kemudian besoknya berbau berulat. Sudah tahu ceritanya kan? Sekali lagi, kita ini yang rakus. Mana itu pembelajaran untuk cukup bersyukur buat setiap hari. Tapi seringkali kita mau menyimpan. Seringkali kita rakus. Seringkali kita malas bangun pagi. Dan 3 itu yang ada di dalam. Tetapi itu di cover oleh yang namanya Marsisia. Anugerah, cinta, hadiratnya. Karena itu ruang dalam cuma mau berkata, sebrengsek apapun kita, dia mau membungkus kita. Dia mau mengajar kita. Dia mau mengampuni kita. Segagal apapun kita melakukan firman, dia bayar dengan darahnya. Dan seberapa rakusnya kita, seberapa fananya kita, dia roti hidup yang menjamin hidup kita. Saya berdoa setiap kita akan masuk ke ruang terdalamnya. Dan setiap kali saya ada di ruang terdalam, seperti tadi lagu yang pertama yang dinyanyikan oleh PJ, saya cuma bisa bilang, benar Tuhan, caramu tidak terduga. Benar Tuhan, kasih-Mu tidak ada taranya. Dan saya cuma bisa tersungkur dan berkata, Engkau andalanku dalam segala musim hidupku. Dulu saya memulai pelayanan sendiri. Orang tua saya di Bandung, tidak ada donatur. Saya mulai pelayanan sendiri. Dan hari ini saya kembali sendiri. Artinya tinggal sendiri ya. Walaupun anak-anak banyak dan semuanya, saya benar-benar tinggal sendiri. Tidak ada satu orang pun di rumah saya kalau malam.
Tapi saya berkata sekali lagi, Engkau andalan dalam hidupku. Segala musim Engkau yang pegang kendali dalam hidupku. Ayo Bapak Ibu yang belum pernah sangat dalam dengan Tuhan. Bapak Ibu yang belum pernah melihat keajaiban. Bapak Ibu yang belum sampai titik di mana kau sudah tidak ada harapan. Kau tahu kau coba berbuat baik dan tidak bisa. Engkau yang belum pernah sampai titik di mana benar-benar tidak ada untuk makan. Saudara, itulah ruang maha dalam. Hari itu bangsa Israel ada di padang gurun bahkan tidak ada tanaman tumbuh. Justru itulah mana turun. Itulah fase keajaiban. Di saat saudara masuk di ruang yang terdalam. Beranikah saudara berkata, Tuhan pegang tanganku. Dan aku akan lewati Tuhan. Masa yang mungkin kekuatanku sudah tidak bisa diandalkan. Aku tidak punya uang sedikit pun. Tapi aku akan melihat sekali lagi keajaiban di ruang yang terdalam. Saudara, ayatnya berkata, aku ingin memelukmu dan ada di dalammu. Aku ingin memberikan anggur beraroma cinta, cawan penuh kebahagiaan yang kita bagi bersama. Kita minum sampai kita puas. Berapa banyak dari kita masih merasakan anggur cinta? Hati-hati. Karena ayatnya berkata, kamu kerja, kamu banyak kebaktian. Aku tahu pekerjaanmu lebih banyak dari dulu. Tapi aku mencela engkau. Karena engkau meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara, itu hardikan Tuhan atas Efesus. Ini statement saya. Semakin kita banyak melayani, harusnya semakin cinta Tuhan. Semakin banyak kita memberi harusnya karena kita semakin cinta Tuhan. Tapi kalau itu sudah karena harus, itu karena tugas, itu jadi beban, itu karena perintah. Saya berkata coba kurangi. Dan coba cari Tuhan di atas segalanya. Teriak dan berkata, Tuhan, aku tidak mau seperti Lucifer. Karena ayatnya berkata, kehilangan kasih adalah Lucifer fall. Kalau saudara sudah tidak bisa menangis karena kebaikan Tuhan. Kalau saudara sudah tidak bisa bersyukur buat apa yang terjadi dalam hidupmu. Kalau saudara sudah tidak bisa bersyukur lihat saudara-saudara di sekelilingmu. Kalau saudara cuma bisa menghakimi dan menuntut dan menghakimi. Maka ada yang salah bukan dengan gereja kita, bukan dengan orang-orang sekeliling kita. Karena kita tahu bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Kita tahu tidak ada orang-orang yang sempurna karena kita pun tidak sempurna. Tapi semuanya mulai dari dalam. Dan tandanya kalau kita sudah mulai marah, tidak puas. Ya, lihat ini kesal, lihat itu kesal. Maka mari kita berkata, Tuhan tolong kembalikan cintaku. Supaya aku jangan seperti Lucifer fall. Tapi aku sungguh-sungguh kembali menerima anggur cinta. Saudara, setiap kali saya melihat pribadi demi pribadi di tempat saya ya. Saudara, mereka jelas bukan orang yang sempurna. Ada yang perampok, ada yang pezina, ada yang jatuh bangun, saudara dirokok, diutang. Saudara, barusan ini tiba-tiba saya di debt collector, bilangnya ada orang Mahanaim lagi
kena lagi saudara ya, yang namanya judi online, yang namanya saudara pinjaman online. Tapi tidak tahu kenapa setiap kali saya melihat mereka, yang ada ini cuma bilang begini, Tuhan terima kasih. Ini orang-orang cacat yang dipakai Tuhan begitu rupa. Terima kasih Tuhan. Ini orang-orang yang mungkin ya, seharusnya ada di penjara, seharusnya ada di pelacuran. Dan hari ini mereka boleh bersaksi dan memuliakan Tuhan. Dan hati saya ini cuma bisa bersyukur. Orang lain bilang, gila lu Bu, orang begitu dipakai di pelayanan. Saya bilang, ya memang Mahanaim kan seperti gua Adulam. Dari awal saya berkata, Mahanaim itu bukan gereja. Mungkin kalau gereja sedikit dituntut lebih kudus-kudus lah. Walaupun itu salah. Karena ayatnya berkata, aku datang untuk mereka yang sakit, bukan orang mereka yang sehat. Betul kan? Jadi kalau Yesus datang buat orang yang sakit, gereja rata-rata sakit, betul kan? Tapi kita sudah disembuhkan. Kita sudah disembuhkan. Cuma saya bilang, saya ini gak gereja kok. Saya gua Adulam. Dan kalau gua Adulam ayatnya jelas loh saudara. Yang berkumpul di situ yang punya utang, yang bermasalah, preman, yang jahat. Dan saya bilang, ya maafkan saya. Saya gak bisa kasih sebuah komunitas yang kudus-kudus, tidak bersalah, tidak bercacat, gak ada utang, hidup baik, keluarga baik. Karena kami memang gua Adulam. Tapi setiap kali saya lihat mereka, saya cuma lihat anggur cinta. Mereka orang-orang yang nangis, jerit tahu bahwa mereka harusnya penjahat, tapi mereka ada di Taman Firdaus. Mereka harusnya ada di penjara, tapi mereka sedang ada di dalam ladang pelayanan. Dan sejujurnya, saya lebih suka orang yang melayani dengan air mata pertobatan dan syukur, daripada orang yang melayani karena digaji, saudara. Saya baru dengar sebuah kesaksian gereja di India. Saudara, hari ini gereja ini pokoknya keren banget. PC sekali waktu harus ke sana. Ya. Saudara, dia sama-sama waktu dia dapat tanah 5 hektar, saya juga dapat tanah 5 hektar. Waktunya sama, tahunnya sama, jumlah tanahnya sama. Saudara, dia ditolak. Karena lingkungannya semua saudara Hindu, saya juga ditolak. Karena semua lingkungannya Islam. Cuma reaksi kami beda, saudara. Waktu dia ditolak, saudara, dia memutuskan. Jemaatnya waktu itu ada 1000 sampai 1500 lah. Saudara, setiap hari jam 5 sore pulang mereka kerja. Sampai saudara jam 8 sore. Jam 8 malam mereka duduk di situ, mereka nyembah. Mereka diajar firman di lapangan terbuka. Saudara, pada waktu itu pendetanya ngomong begini, kamu dilempari batu, dilemparin tai, senyum. Dan tidak boleh ada yang membalas, tidak ada boleh beranjak. Mau hujan, mau apapun, senyum. Saudara, dan mereka melakukan itu 40 hari. Dilempari batu, hujan gede. Saudara, maaf, dilempari telur busuk. Senyum, tetap nyembah Tuhan. 1.500 orang. Persis selesai hari terakhir mereka doa. Izin keluar, saudara. Dan mereka mulai membangun dari tangannya sendiri. Pendetanya bilang, Tuhan tidak butuh rumah mewah. Tuhan butuh aroma cinta. Saudara, semua mereka dibagi shift. Saudara, ada yang pagi, ada yang siang. Walaupun tetap dibantu oleh saudara ya, insinyur. Tapi mereka semua mulai dari nanam tanaman,
masang bata, nyemen. Pendetanya bilang, yang Tuhan mau dan kita mau, setiap sudut dari gereja ini, dia akan mencium aroma cinta. Karena ada tangan kita yang berdarah, ada kita yang nanam tanaman dengan nyanyian. Saudara, dan gerejanya jadi buat sekitar 20.000 orang sampai lebih lah. Hanya dalam waktu 6 bulan saudara, penuh. Dari 3.000 orang jemaat, dalam 6 bulan jadi 25.000. Saudara bisa bayangkan. Dan mereka terus bergerak karena cinta. Hari ini jumlah mereka sudah berapa? 3 juta saudara. 3 juta. Setiap kali saya lihat gereja itu, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau saudara tanya, Bu, Ibu bagaimana reaksinya? Reaksinya karena sekitar menolak saya jual tanah itu. Saya reaksinya bukan berlutut, berdoa, menyembah. Saya jual tanah itu. Saudara, dan uangnya saya pakai KKR sih, keliling Indonesia. Tapi saudara ya, saya tidak melihat seperti gereja itu. Hari ini sudah jadi 3 juta. Walaupun saya benar, Tuhan tetap sertai kami. Saudara, kami punya pasukan di 38 provinsi. Di 38 provinsi kami ada, saudara ya, persekutuan-persekutuan. Kami ada 5.000 rumah singgah. Ya betul. Tapi saya selalu melihat gereja itu dan berkata, Tuhan, kenapa saya tidak berani ya seperti mereka? Kenapa saya tidak berani duduk di situ bersama semua dan berdoa sekalipun dilempari batu? Kenapa saya lebih milih nih, kalau saya pun bikin gedung saya akan milih kontraktor aja ngerjain kan? Kenapa saya tidak berani untuk menyuruh semua orang pengusaha, orang biasa nanam sama-sama supaya ada cinta di situ? Saya cuma mau berkata, biar bagaimanapun ketika ada aroma cinta, Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang ajaib. Dan saya berharap semakin hari di tempat ini, aroma cinta akan semakin kental. Maka ayatnya berkata, cawan penuh kebahagiaan, kita minum sampai puas. Saudara, saya melihat gereja itu berkembang dengan sangat ajaib. Di gereja di India, kami sudah berapa kali ke sana. Saudara, dari Mahanai mungkin 4-5 kali ke sana. Saudara, dan saya melihat benar-benar dari orang miskin banget. Ini gereja-gereja miskin banget saudara. Hari ini semuanya naik. Ekonominya itu naik 2 kali, 3 kali lipat. Semuanya. Saudara bisa bayangkan. Sampai saya bilang ini, wow. Benar-benar cawan kebahagiaan. Mereka nikmati bersama. Mari kita lihat seterusnya. Saudara, kerang itu cirinya adalah merubah sampah menjadi harta. Dan ayatnya berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Berapa banyak dari kita berani mengubah setiap sampah yang datang dalam hidup kita bersama Tuhan menjadi harta. Mungkin saudara bilang, Bu, caranya bagaimana? Bersyukur, mulai dengan gampang, bersyukur. Saudara, yang kedua apa? Tanya sama Tuhan. Saudara, yang ketiga apa? Lakukan dalam ketekunan. Karena pasir itu tidak jadi dalam sekejap. Kadang-kadang butuh 3 tahun, saudara.
untuk menjadi mutiara yang harganya sangat mahal. Bahkan ada yang bertahun-tahun sampai 7-8 tahun. Dalam hidup saya seringkali datang dalam tanda kutip ya sampah-sampah. Ada satu anak umurnya waktu itu baru 14 tahun sudah pakai narkoba karena marah dengan orang tuanya. Kemudian saudara dia berkelahi sama orang dengan keadaan setengah sadar karena pakai narkoba. Dan dia tusuk saudara orang yang berkelahi sama dia. Singkat cerita masuk penjara. Dan mau sidang mau segala macam kan biasanya polisi cari duit kan. Saudara jadi mau disidang mau segala macam. Saudara tidak ada uang. Jadi dia bilang terserahlah bapak mau ngapain terserah mau masukkan saya penjara ya lumayan ada makan ada minum. Karena keluarga ini benar-benar saudara ayahnya sudah tidak tahu di mana. Dia kabur dari rumah. Ya, yang bagian penuntut yang luka juga nggak mau ngurusin. Akhirnya polisi yang pikir ngerepotin aja lah sidang apapun ngabisin makanan di sel. Nggak menghasilkan uang saudara. Maka teleponlah saya. Karena itu polisinya masih kenalan. Dan dia bilang bu ini ada anak sudah 3 bulan di sini tidak ada yang ngerawat tidak ada yang mau tidak ada yang peduli. Ya buat sidang juga butuh duit, dia tidak ada duit. Ibu mau enggak terima? Karena dia harusnya masih usia sekolah. Saya bilang, iya sudah Pak, kirim saja ke kami tanda tangan bahwa kami akan mendidik dia dengan baik. Wah ini anak berontak, ngerokok. Saudara ya, diajak ngomong enggak ada yang jawab, apapun. Jawabnya begitu saudara. Karena kalau sudah tahu anak yang marah, anak yang dendam, anak yang luka, itu tidak bisa percaya siapapun. Sudah ditanya apapun jawabnya, kamu tinggal di sini, kamu mau makan apa? Sudah cuma. Tapi kami taruh dia di dapur sembari sekolah. Jadi kami taruh dia saudara ya pagi sekolah, saudara siang pulang sekolah kerja di dapur. Kami kasih sekedar uang buat dia jajan. Malam tidur di bagian belakang dapur ada tempat tidur. Saudara dia mulai ngomong. Kemudian dia mulai belajar mobil. Dia kemudian belajar keyboard. Dan saudara singkat cerita hari ini. Dia jadi guru. Dan pemain keyboard di Papua. Saudara dia menangkan ribuan jiwa. Tadi pagi saya baru menerima lagi postingannya. Saudara di mana dia ngajar. Dia main keyboard di depan gubernur. Dan gubernurnya berkata, saya belum pernah lihat pemain keyboard yang begini diurapi. Sampai gubernurnya nangis. Saya ketawa setiap kali. Saya berpikir kamu gak tahu pada waktu dia datang. Gak mau ngomong sama sekali. Saudara sama sekali bodoh. Dan hari ini semua orang mengejar dia. Sampai gubernurnya berkata, boleh enggak jadi staf ya di gubernuran bagian kebudayaan. Loh ajaib dah saudara ya. Kami bilang maaf Pak kalau bisa biar dia ngajar rumah singgah, biar dia KKR keliling dan jadi pemain musik. Bersama Tuhan, setiap kali saya melihat sampah menjadi harta. Mungkin hari ini ada sampah yang masuk dalam hidup kita. Di kantormu, di tetanggamu. Tapi biarkan itu menjadi alat buat kita bersaksi. Satu lagi kesaksian. Hari itu tetangga saya aliran keras saudara. Sampai hari ini sih. Tapi hari ini sudah melunak. Sudah jadi aliran lunak saudara ya. Sudah jadi bandeng presto. Tapi hari itu saudara dia sangat keras. Sudah bisa bayangin mamahnya itu karena mau belanja. Saudara jadi lari cepat-cepat keluar lupa pakai jilbab yang ninja itu saudara.
sama anaknya digampar di depan, diseret. Sampai saya lihat, aduh, ngeri gak saudara? Ya, mamanya ini cuma lari keluar karena tukang sayur pas lewat lupa. Saudara ya, lari keluar tanpa jilbab. Saudara, itu kalau ada mobil tetangga yang mobil mewah apa, dipilok, saudara. Sampai saya bilang gini, gila nih. Itu yang pada waktu dulu saya pertama kali datang, saya sodorkan tangan mau salaman. Dia bilang, maaf, Anda punya dosa 3. Kristen, ya, Cina, ya, perempuan. Jadi najis, haram. Saya pikir ini orang gila ya, zaman begini. Berani bilang di depan umum loh saudara, dengan tenang. Dosanya 3. Nah ya, saya pikir, wih, ini zaman apa ya? Zaman kita kan udah gak ada begitu ya, saya pikir ya. Tapi ternyata banyak. Singkat cerita, kami doakan. Dan Tuhan mulai bilang, kirimilah, nah ya, kopi yang tulisan Arabnya gede-gede. Supaya sah. Jadi saya cariin kopi yang tulisan Arabnya gede-gede, saudara ya. Jadi dia pikir, padahal itu kopi beli di supermarket. Tapi mungkin dia berpikir saya dapat kiriman dari Arab Saudi. Mungkin ya saudara ya. Pokoknya dia menerima dengan sukacita saudara. Karena kalau tidak ada tulisan Arabnya segede-gede gaban, dia gak mau saudara. Ya udah, saya cariin lah barang-barang yang tulisan Arabnya segede-gedenya. Dan tiba-tiba itu saya lagi berdoa. Tuhan bilang datang ke rumahnya, bawa uang. Saya mikir begini, mana mungkin saya boleh masuk. Ini dosanya 3. Saudara ya. Tapi Tuhan suruh. Jadi saya saudara bawa uang. Karena saya juga gak tahu, Tuhan bilang bawa uang. Saya di depan saya teriak-teriak. Ya saya teriak-teriak, minta salam, ya pakai bahasa itu ya. Terus halo, pala, pokoknya semuanya udah keluar. Gak ada saut. Tapi ada terdengar suara saudara. Saudara, jadi saya buka, saya teriak-teriak lagi. Saudara, gak ada lagi. Terus sampai ke dalam, akhirnya saya doronglah pintunya, saya buka. Saudara, ternyata si bapak yang sangat garang itu sedang tergeletak. Dan begitu saya lihat bapak itu tergeletak, saya bilang, ibu kenapa? Tiba-tiba bu, dia jatuh. Saya bilang, boleh saya doakan? Boleh. Ya kalau udah kepepet kan pasti boleh ya saudara ya. Boleh saudara. Sudah, maaf kata saudara, biru. Dan sudah, begitu saudara. Saya doakan dalam nama Yesus. Saya udah bawa minyak urapan memang. Saya siram saudara ya sama minyak urapan. Bangun saudara. Saudara bangun dia. Saudara begitu bangun saya bilang, Bapak ya ayo pelan-pelan tarik nafas. Bapaknya udah gak bisa ngomong, gak bisa seperti antara ngorok dan seperti tapi bangun, sudah sadar. Saudara, dan saya bilang, Bu, saya panggilin Grab atau mobil lah pokoknya, taksi. Dia bilang, saya gak ada uang. Saya bilang gak apa-apa, ini saya sudah bawain uang. Kebetulan saya memang Tuhan sudah suruhkan bawa uang. Saya bilang ini buat Grab. Setelah itu langsung aja masuk ke UGD. Sudah, singkat cerita dia pergi karena saya sudah kasih uangnya. Saudara, dia berangkat sama bapak ini. Sudah selesai, sebulan kemudian tiba-tiba rumah saya diketok. Bapak ini datang bersama ibu ini. Ibu ini sudah tidak pakai ninja saudara. Bukan soal itu loh, pakai ninja itu gak salah loh saudara ya. Jangan dipikir itu salah. Dan bukan mereka pindah agama, enggak. Tapi mereka tiba-tiba, waduh maaf, itu HP saya alarmnya Pak. Saudara, kami sedang membuat sebuah gerakan, ya setiap kita berbeda. Dan saya tadi bangga mendengar saudara doa untuk pemilu. Kami juga sama, tapi kami membuatnya 5 jam sekali 1 menit.
Ya, saya lebih malas dari PJ, jadi saya cari yang praktis. Saudara, beliau kan dari jam 4 sampai jam 8 ya. Saya jadi ketawa, saya malu. Saudara, kami buatnya tapi terus sampai nanti saudara selesai semuanya. Jadi kami buat alarm di semua HP kami jam 5, jam 10, saudara jam 15 dan jam 20, makanya pas nyala. Saudara, dan kami pasang shofar di alarm kami. Jadi setiap kali shofar itu akan bunyi 7 kali dan kami doa 1 menit. Shofarnya sudah diatur 1,5, saudara ya. Jadi kalau alarm kami jalan 1,5, 7 kali saudara, dan kami berdoa 1 menit buat pemilu. Caranya apapun tidak masalah, karena kita sama-sama mengawal. Saudara, pemilu kali ini bukan sekedar orangnya saudara, tapi di belakangnya. Saya berdoa kita sungguh-sungguh berdoa. Supaya pada saat siapapun yang naik, pihak yang lain tidak membuat kerusuhan. Karena ada pihak Amerika yang sangat tidak suka karena Freeport berpindah tangan pada waktu dia menjabat. Saudara, dan ada pihak Cina yang juga tidak suka karena dia sudah menanam triliunan. Kalau sampai ganti orang, saudara, dan semua proyeknya dibatalkan, Cina juga tidak akan tinggal diam. Jadi pemilu kali ini tidak hanya sekedar milih presiden, ada banyak faktor di dalamnya. Saya berharap saudara berdoa dan berdoa dan berdoa supaya bangsa kita diluputkan dari kerusuhan, dari rencana yang jahat, dari apapun yang elit global mencoba untuk menguasai Indonesia. Saya berdoa kita mengerti dan bijaksana. Gak ada yang sempurna, sekali lagi tidak ada yang sempurna. Tapi kita berdoa minta yang pilihan Tuhan, itu jaminannya ya. Saudara, sekali lagi ayo rubah setiap sampah menjadi harta. Orang itu datang ke tempat saya, saudara, dan dia berkata, "Bu, terima kasih." Saya bilang, "Terima kasih, sama-sama Pak, Bapak sudah sehat sudah." Saudara, dan dia bilang, "Kami sungguh-sungguh merasakan keajaiban." Dia bilang, "Kenapa Ibu bisa ke rumah saya?" Saya bilang, "Saya dengar suara, saya disuruh Tuhan." Dan Bapak ini berkata, "Saya percaya. Saya percaya Yesus." Saudara, mereka tetap Islam, tapi mereka berkata, "Saya percaya, saya percaya." Bahkan mereka meminta minyak urapan. Saya mau berkata buat setiap kita, apapun masalah dalam hidup kita, jadikan itu harta. Dengan cara apa? Berdoa, melewatinya bersama Tuhan. Ayatnya berkata, wah, waktu saya sudah habis, saya tutup dengan 1 ayat ya. Saudara, roh kemanisan dan pengertian, tolong geser karena waktu saya sudah habis. Ya. Amsal 24, roh pengertian, pewahyuan, hikmat itu manis. Dan itu seperti madu yang meleleh di mulutmu. Makanlah itu sebanyak-banyaknya dan masa depanmu akan terjamin. Harapanmu seperti batu karang yang teguh. Saudara, mari minta roh pengertian, minta roh pewahyuan, dan minta hikmat. Dalam masa-masa ini ada banyak hal yang kita tidak tahu dan tidak mengerti mesti bagaimana. Tapi ketika saudara minta roh pengertian, pewahyuan, dan hikmat, maka ayatnya berkata masa depanmu akan terjamin. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saudara, ada seorang orang tuanya mati tabrakan, saudara. Dan pada waktu orang tuanya mati tabrakan, dia nangis. Dan Tuhan bilang, minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Hari itu dia datang ke kebaktian saya. Dan saya berkata, siapapun yang butuh hikmat, ayo tumpang tangan. Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan roh yang membuat engkau mengatasi persoalanmu. Dia berkata, bagaimana mungkin saya mengatasi
Dia masih SMA. Orang tuanya meninggal dua-duanya karena kecelakaan. Dan rumahnya masih kontrak. Dia punya 2 adik. Tapi begitu saudara, dia tumpang tangan roh hikmat. Dia tenang, dia jalan bersyukur nyanyi-nyanyi. Sampai ke rumah saudara, dia masuk ke dapur yang kosong. Tiba-tiba dia lihat cabai. Singkat cerita, dia ambil cabai, dia goreng, dia ulek, dia kasih ini dan itu. Cuma cabai loh saudara. Rasanya enak su. Mereka bertiga makan dengan cabai itu tok sama nasi. Dan Tuhan bilang kasih ke tetangga. Dia bikin itu, dia kasih ke tetangga. Tetangga bilang enak, pesen. Ya saya percepat, singkat cerita sudah mau tahu hari ini. Sambelnya itu dipesan Bapak Jokowi setiap bulan. Dan anak kelas 2 SMA yang papa mamanya meninggal menjadi punya catering yang terbesar di kotanya. Sekali lagi, satu, roh hikmat, roh pengertian membuat engkau punya masa depan dan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.